Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Huang, nama yang penuh dengan kekuatan menyihir. Sekarang identitasnya bocor, ada keriuhan suara. Semua orang terkejut, dan teriakan-teriakan bergegas ke awan. Bagaimana mungkin dia? Murid dari biara kecil yang jelek sebenarnya adalah Huang? Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Keributan yang dihasilkan memekakkan telinga. Banyak orang merasa darah mereka mengalir lebih cepat. Mata mereka melebar saat mereka menatap pemuda cantik dan lembut di depan mereka. Dari pembudidaya biasa hingga ahli tertinggi, lalu ke dewa, pria, wanita, tua, dan muda semuanya sangat terguncang. Ini benar-benar mengejutkan. Aliran panas yang besar melonjak di dalam diri mereka. Surga, dia Huang. Kami akhirnya bertemu dengannya. Dia benar-benar memiliki metode seperti ini, bagaimanapun juga surga menentang. Banyak orang berteriak keras, merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Berita itu terlalu mengejutkan. Kebenaran datang terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang siap secara batiniah. Setelah tiba-tiba menemukan hasil ini, mereka semua merasa bahwa ini sulit untuk diterima. Huang bangkit di Provinsi 5 Elemen, bertempur dalam pertempuran hebat melawan talenta luar biasa dari semua klan, namanya mengguncang puluhan provinsi. Kemudian, ada rasa terima kasih dan dendam dengan klan surgawi, dan dikabarkan bahwa banyak master sekte bahkan bepergian ke sana, akibatnya menghasilkan situasi yang tidak stabil di dalam kota surga. Sekarang, dia datang ke sini, identitasnya terungkap, dan secara alami menjadi titik fokus perhatian semua orang. Semua orang mulai berdiskusi, mata mereka melebar seolah-olah mereka sedang melihat monster. Anak dunia bawah yang dibunuh, Dewa Matahari Fine, memasak Purple Golden True Hou, mengalahkan pewaris Istana Abadi, membunuh Raja Perang, satu demi satu. Pencapaian pertempurannya terlalu bagus. Sekarang, dia mengalahkan Yuyu, membunuh makhluk tertinggi muda nomor 1 klan surgawi. Itu benar-benar keberanian ilahi. Banyak mata anak-anak muda terbakar dengan gairah, darah mereka melonjak. Mata mereka membawa rasa hormat saat mereka melihat ke arah pemuda itu. Bagi mereka, ini adalah ahli paling luar biasa di generasi mereka. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Dia sangat tampan, temperamennya sangat luar biasa seperti makhluk abadi. Bagaimana dia bisa menjadi sampah yang dibicarakan orang-orang itu? Dia hanya sementara tinggal di dalam biara kecil yang menurun. Dia adalah Huang. Mata beberapa siswa perempuan dari Akademi Dewi bersinar. Mereka mengepalkan tinju cantik mereka, ekspresi mereka sangat kacau. Sebelumnya, mereka berselisih dengan orang lain justru karena ini. Terlalu kuat. Dia adalah Huang. Bahkan legenda mandat surga digulingkan olehnya. Surga membelokkan makhluk ilahi. Banyak orang menjadi sangat bersemangat, dan beberapa dari mereka merasa sedikit hormat, yang lain takut. Ketika mereka melihat pemuda yang kuat di medan perang, mereka merasa sulit untuk tenang. Jika kita berbicara tentang siapa yang paling tertekan saat ini, itu adalah klan surgawi. Pada saat ini, seolah-olah mereka telah menginjakkan kaki di jurang yang tak berujung. Dunia berputar di sekitar mereka ketika segala sesuatu di depan mereka menjadi hitam. Hasil ini membuat mereka terkejut. Mereka dipenuhi rasa malu. Sebenarnya seperti ini, bahkan Yuyu dikalahkan, hampir langsung mati menyedihkan di tempat. Para ahli tingkat ilahi semuanya bersinar, api membakar dan niat membunuh melonjak ke langit.
Baru saja, mereka benar-benar menyerang udara tipis, tidak mampu melampaui pemuda itu dalam kecepatan. Mereka hanya bisa menyaksikan saat pedangnya turun. Ada dewa yang meraung, rambut mereka menari-nari dengan kacau. Mereka merasakan ketakutan yang tak tertandingi dan melepaskan niat membunuh tanpa akhir, membuat daun puluhan ribu pohon tumbang. Seseorang menggendong Yuyu, dengan cepat membantunya mengobati luka-lukanya, menghentikan teks tulang petir agar tidak merusak tubuhnya dan mencegah kematiannya. Yuyu kehilangan separuh tubuhnya, dan darah mengalir kemana-mana. Wajahnya sangat pucat. Dia adalah seorang ahli muda yang luar biasa. Auranya awalnya melahap gunung dan sungai, mampu mengabaikan bakat luar biasa dari semua sekte. Namun pada akhirnya, dia menderita kekalahan besar, jatuh ke keadaan ini. Untuk generasi muda klan surgawi, pukulan mental itu hebat. Pedang itu hanya meretas kepercayaan diri mereka, menghancurkan kebanggaan klan kaisar, menebang kecemerlangan kuno. Bakat luar biasa dari klan kaisar, yang bergabung dengan batu mandat surga dan bahkan membentuk legenda mandat surga, adalah seseorang yang sudah menjadi yang paling kuat. Namun, dia masih ditebang. Seberapa menakutkan ini? Yuyu bukan orang normal. Dia sudah menjadi orang yang paling bisa mewakili klan surgawi. Pada kondisi puncaknya, dia ditebas oleh orang lain dengan cara yang bersih dan rapi. Jenis pukulan mental ini terlalu hebat. Ini adalah pukulan yang menghantam klan mereka di tempat yang paling menyakitkan, menghancurkan jenis keyakinan. Ini tidak mungkin benar. Beberapa anak muda berteriak keras, tidak dapat menerima kenyataan ini. Banyak orang melihat ke arah itu, merasakan sedikit simpati untuk klan surgawi. Mereka bisa memprovokasi siapapun, namun mereka akhirnya bertemu monster semacam ini. Pertempuran ini akan mengalahkan hati Dao dari seluruh generasi muda klan mereka. Di dalam klan surgawi, Yun 11 terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini sebenarnya adalah Huang, pemuda yang berasal dari alam bawah Si Hao. Tubuhnya yang indah bergetar, hatinya kacau balau. Sebelumnya, Yuyu diam-diam mengirimkan pesan, menginformasikan para ahli tingkat dewa klan bahwa yang dia lawan adalah Huang. Namun, generasi muda, termasuk Yun 11, tidak menyadari hal ini. Pada saat ini, pertempuran besar berakhir. Identitas Huang sekarang benar-benar terungkap. Baru sekarang Yun 11 mengerti. Dia tidak bisa menahan gemetar ketika dia melihat pemuda di depannya. Bangkit di alam bawah, tertawa dan nakal saat dia melanjutkan perjalanannya, membuat marah manusia dan dewa. Dia sebelumnya menunjukkan kekuatan Raja Iblis, namun juga dicaci maki sebagai bajingan. Dia bahkan pergi dengan sedih seperti pahlawan untuk membunuh 7 dewa dalam upaya putus asa terakhir. Pemuda ini selalu bertindak lugas, terus maju, mengandalkan dirinya sendiri untuk membantai jalannya ke alam yang lebih tinggi, menetapkan nama Huang yang mempesona semua mata dan mengejutkan semua sekte besar. Yun 11 terdiam, penampilannya yang cantik penuh dengan emosi yang kompleks. Si Hao telah mengawalnya selama ratusan ribu li, membayar biaya darah untuk melakukannya, namun dia menjadi tahanan klan surgawi. Sekarang, dia benar-benar ada di sini. Mereka berdua saling bertemu dalam situasi seperti ini. Si Hao sangat kuat, menebas bakat surgawi yang luar biasa dari klan surgawi Yuyu, membuat gelombang luar biasa naik dan turun dalam pikiran Yun 11. Di kejauhan, King Yi memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia mengenakan pakaian putih, rambutnya yang indah lembut dan lentur, matanya jernih, tampak damai dan seperti dunia lain. Dia melihat dengan tenang pada sosok di medan perang. Dia tahu bahwa pemuda ini pasti memiliki metode yang kuat dan tidak akan dikalahkan.
Bahkan jika dia bertemu dengan legenda mandat surga, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Itu karena dia memahami orang ini dengan sangat baik. Seperti yang diharapkan, inilah masalahnya. Adik perempuan King Yi, mungkinkah kamu sudah tahu bahwa dia adalah Huang? Feng Wu bertanya. Hanya menebak beberapa hal dengan benar. King Yi berkata sambil tersenyum. Sayang sekali. Dia awalnya berhasil menaiki tangga surgawi dan hendak memasuki Akademi Dewiku, namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang tetua memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya dengan marah, merasakan penyesalan yang tak tertandingi. Dia mengerti semua detail di dalam. Namun, apa yang bisa mereka katakan? Dia ditangkap oleh orang terkenal itu, jadi bagaimana mereka bisa berharap untuk mendapatkan orang ini kembali? Apa? Dia adalah Huang, orang yang menaiki tangga surgawi Akademi Dewiku? Ketika beberapa siswa mendengar ini, mereka semua terguncang. Mereka mulai mengungkapkan ekspresi kaget. Kakak senior yang hebat ini, banyak orang terdiam. Mereka sebelumnya telah menghinanya, ingin mengerahkan kekuatan besar untuk menekan orang yang tidak terhormat ini. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa identitasnya begitu hebat? Apa yang disebut murid biara kecil yang jelek itu hanyalah kedok. Dia benar-benar tidak bisa diprovokasi. Dia melewati tangga surgawi Akademi Dewi. Ketika para pembudidaya dari semua sekte mendengar ini, kegemparan lain terjadi. Tempat ini sangat bising. Itu karena Akademi Dewi terlalu terkenal. Ujian terbesar mereka secara alami menarik minat beberapa sekte lain, dan mereka sebelumnya telah mempelajarinya secara rinci. Siapa yang tidak mengerti kesulitan tangga surgawi? Selama tahun-tahun tanpa akhir ini, tidak ada yang bisa melewati cobaan ini. Benar, itu karena dia adalah Huang, dan itulah sebabnya dia sangat kuat. Mampu berhasil masih dalam alasan. Setelah keterkejutan mereka semua menjadi lega lagi. Itu hanya karena orang ini adalah Huang. Itu sudah cukup. Dari sudut pandang tertentu, semua orang mengakuinya, percaya bahwa Huang dapat menempati peringkat teratas dari talenta muda yang luar biasa di alam yang lebih tinggi. Pada saat itu, semua orang melihat ke arah sosok itu. Di atas wilayah pegunungan, Si Hao berdiri di sana dengan batu aneh di tangannya. Itu penuh dengan warna yang berbeda, melepaskan hujan cahaya menyilaukan yang mengalir ke awan, mengelilingi tempat ini. Itu sangat putih seperti batu giok, lalu merah tua seperti cahaya matahari terbenam, lalu energi ungu melonjak. Batu amanat surga, itu hanya seukuran kepalan tangan, tetapi fluktuasi yang dilepaskannya sangat menakutkan. Seolah-olah ombak besar sedang melanda, membuat pohon-pohon purba di kawasan pegunungan ini naik turun, bergoyang maju mundur. Selain itu, pancarannya terlalu cemerlang. Ketika merah, itu akan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Ketika itu ungu, seolah-olah energi ungu naik dari timur, seolah-olah awan besar jatuh ke bawah. Energi suci merasuki udara. Kecemerlangan dilepaskan dalam puluhan ribu garis, meletus dari dalam telapak tangan Si Hao. Tak perlu dikatakan, ini adalah objek suci yang luar biasa. Si Hao tanpa ragu telah menjadi pusat perhatian, menjadi titik fokus dari semua ahli sekte. Huang, temperamen tercela, metode kejam. Menargetkan dan menyinggung klan surgawi saya lagi dan lagi. Hari ini, kami tidak bisa mentolerir Anda untuk tetap hidup di dunia ini. Suara dingin terdengar. Justru ahli Celestial Clan. Api ilahi melompat, membakar dengan ganas. Gelombang energi membunuh merasuki udara juga. Hati semua orang melonjak.
Mereka tahu bahwa apa yang harus terjadi akan terjadi. Huang dan klan surgawi seperti air dan api. Semua orang di sini tahu tentang ini. Bagaimana mungkin ada kebaikan yang tersisa? Saat ini, klan surgawi marah dari ujung kepala sampai ujung kaki, amarah dan niat membunuh bergegas ke surga. Baru saja, mereka tidak gegabah mengambil tindakan dan hanya menonton dengan dingin. Ketika mereka terburu-buru untuk mengambil tindakan sebelumnya, itu karena mereka khawatir Yuyu akan dikalahkan. Sekarang setelah semuanya beres, mengambil tindakan cepat atau lambat sama saja. Mereka tidak bisa menyelamatkan Yuyu, hanya bisa melihat pinggangnya diretas, kehilangan batu mandat surga. Para ahli generasi muda klan surgawi merasakan sakit yang luar biasa di dalam hati, merasa sangat marah. Masih melemparkan lumpur ke tubuhku, apakah kalian semua masih menginginkan wajah? Begitu munafik. Bisakah Anda memberi saya contoh bagaimana saya memperlakukan Anda semua dengan tidak adil? Pemuda itu sangat tenang. Satu-satunya lorong surgawinya bersinar, menyelimutinya seperti matahari keemasan. Seluruh keberadaannya gemerlap dan kuat, seolah-olah dia adalah seorang abadi perang. Kamu menyelinap ke kota surgaku, sifat bawaan yang tercela, menginginkan harta tertinggi klanku, batu flying immortal, dan kemudian setelah itu, kamu bahkan memfitnah klanku. Sekarang, Anda datang ke Provinsi Api, dengan kejam membantai ahli klan saya dan menghancurkan tambang ilahi kami. Tingkah laku dan perbuatan Anda membuat marah manusia dan dewa, tanpa kemanusiaan. Kamu pantas mendapatkan murka surga. Seorang dewa berkata dengan dingin. Di pegunungan, ada terlalu banyak pembudidaya dari semua sekte yang berbeda. Ada sosok di mana-mana, dan mereka semua berbicara dengan lembut. Baru-baru ini, hal-hal ini telah menimbulkan keriuhan besar aktivitas. Banyak orang telah mendengar tentang hal itu. Saya mendengar bahwa klan surgawi sedang merencanakan melawan tekniknya yang berharga. Kali ini, Huang benar-benar ganas, melepaskan pembantaian sendirian, menghancurkan tambang ilahi klan surgawi. Metodenya mengejutkan. Ada beberapa yang mendevaluasi, sementara yang lain menunjukkan dukungan. Ada terlalu banyak makhluk, jadi tidak mungkin mereka semua memikirkan hal yang sama. Namun, tidak mungkin kertas bisa membungkus api. Adapun apa kebenaran sebenarnya, itu akan terungkap cepat atau lambat. Konyol. Saya menyelamatkan wanita surgawi klan Anda, tetapi saya dipenjara di dalam kota surga Anda. Terkunci di penjara hitam semua karena klan Anda merencanakan teknik berharga saya. Apakah ada yang lebih tak tahu malu dari ini, sebuah klan yang menendang gigi dermawan mereka? Si Hao dengan keras memarahi. Dari sudut pandang beberapa ahli, tidak perlu ada argumen, hanya tindakan yang penting. Namun, Si Hao percaya bahwa dengan mencela dan mengatakan ini ke wajah klan surgawi, bahkan jika itu tidak benar dan palsu, itu masih akan membuat orang berpikir dan dari sana membahas masalah ini. Pada akhirnya, wajah klan surgawi akan tertutup kotoran, terbakar parah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di kejauhan, Yun 11 menundukkan kepalanya, wajahnya merah, merasa sangat tidak nyaman di dalam. Si Hao melanjutkan, tambang ilahi dihancurkan oleh saya. Saya hanya mengumpulkan sedikit minat dari Anda. Namun, klan surgawi Anda benar-benar menurun, disebut ras kaisar dengan sia-sia. Yang disebut ahli Anda semua seperti anjing dan ayam, dan bahkan yang disebut makhluk tertinggi mudamu sangat kurang, tidak bisa menerima satu pukulan pun. Ketika kata-kata ini terdengar, wajah klan surgawi menjadi pucat. Mereka hanya akan meledak karena marah, sangat marah sehingga tubuh mereka gemetar.
Semua orang bahkan lebih meletus menjadi keributan. Pemuda yang kuat ini benar-benar tidak sopan, berani mengatakan apapun, menyodok klan surgawi di tempat yang sakit. Di mana mereka bahkan harus menyembunyikan wajah mereka? Mereka benar-benar dipermalukan tanpa akhir. Selain itu, sulit untuk menyangkal semua ini. Itu karena siapa yang tidak tahu tentang Huang yang menimbulkan kekacauan di Provinsi Api, membalikan padang rumput, membuat klan surgawi menderita kerugian besar? Bahkan para dewa surgawi terkejut, bergegas menyelamatkan tempat kejadian. Adapun pahlawan muda klan surgawi yang dikalahkan, itu bahkan lebih sulit untuk dibalas. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri sekarang. Saat ini, Huang sedang membuka tutup bekas luka. Itu benar-benar kejam, membuat mereka merasa lebih buruk daripada membunuh mereka. Klan mereka merasakan rasa kekalahan yang parah dan rasa penghinaan yang lebih besar. Faktanya, kata-kata sederhana yang diucapkan Si Hao ini memiliki kekuatan yang lebih merusak daripada pertempuran itu, penghancuran tambang ilahi, serta kekalahan Yuyu. Mata banyak orang dari klan surgawi menjadi merah, merasa ini sulit untuk bertahan. Mereka ingin menjadi gila dan mengaum ke langit. Terkadang, beberapa kata dari mulut akan lebih merusak daripada serangan bertenaga penuh dari master sekte. Itu akan membuat sekte merasa dikalahkan dan dipermalukan. Saat ini, banyak orang dari klan surgawi gemetar dan mengepalkan tangan mereka dengan erat. Monster kecil, mulutmu penuh omong kosong. Memfitnah klan saya, lupakan yang lainnya, hanya dari penghancuran tambang ilahi klan saya yang tidak berdasar, dan membantai anggota klan saya, kami tidak dapat mentolerir Anda hidup satu hari lagi di dunia ini. Seseorang meraung. Yun 11, keluarkan artefak magis dewa surgawimu dan bunuh dia. Seorang tokoh tingkat yang lebih tinggi berkata padanya diam-diam, menyuruhnya untuk mengambil tindakan. Tubuh Yun 11 bergetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ini adalah penghinaan klan saya. Jika seseorang dari generasimu bisa membunuhnya, kita bisa mempertahankan sedikit wajahnya. Suara itu berkata dengan dingin. Yun 11 terguncang. Pada akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pemuda itu. Pada saat yang sama, Si Hao merasakan sesuatu juga, berbalik ke arah ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.